Selamat sore teman-teman. Saat ini jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua ibadah Natal pohon terang anak sekolah minggu lewat live streaming, di mana anak-anak tetap dalam satu tempat atau di rumah satu keluarga untuk menyaksikan ibadah yang dilangsungkan di gereja. Selamat menikmati. Ya, kita mulai bersyukur hari ini. Itu, mari semua dengan sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh baik, terima kasih banyak. Kami sangat bergembira hari ini karena Tuhan boleh izinkan kami untuk kembali beribadah dalam rangka kami menyambut kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, saat ini berkenan kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami, dan biarlah ibadah ini boleh ditahdiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya adik-adik, berikut mari kita dengarkan ayat nubuatan dan berita Natal dari anak-anak yang sudah dipersiapkan. Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan panggil bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaling dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 11. Iya, terima kasih adik-adik, silakan duduk. Nah, adik-adik silakan duduk. Adik-adik silakan duduk. Yang di rumah juga duduk. Tentu Jangan semuanya kita merasa bersuka cita karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat. Masih tetap berdiri. Masih tetap berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Telah lahir Sang Juru Selamat. Yufi toh? Yufi, Tirsa, Indri, Bill, Kaylee, Nathan, siapa? Bev. Nyanyi deh. Dilahirkan di kandang domba, untuk selamatkan kita. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Iya, sekali lagi. Yuk sini. Sang Juru Selamat dari sorga turun ke dunia. Baru mulai lepain. Dilahirkan di kandang domba, untuk selamatkan kita. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Iya, silakan duduk semua. Silakan duduk. Saat ini Silakan mari kita duduk. berdoa. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Mau Tuhan. berdoa adik-adik, saat ini mau berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dalam pelayanan kepada anak,
Kami sering lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami lebih mementingkan Bev, urusan sembayang deh. keluarga dan Bev pribadi, Denatan sembayang. sehingga pertumbuhan iman dan pengenalan akan Engkau terabaikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa selaku orang tua sering tidak membekali anak-anak kami dalam mempersiapkan mereka sejak dini dengan iman yang benar yang seharusnya ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku akan kesalahan kami yang sering malas beribadah. Lebih senang main daripada mengenal Engkau lewat firman-Mu dalam Alkitab. Malas beribadah, tidak dengar-dengaran pada orang tua, guru, menyakiti teman, bahkan menyakiti hati-Mu. Kami mengaku akan kesalahan kami. Sekarang Tuhan, dalam kelemahan kami, pakailah dan baharuilah kami, agar kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Iya, Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Bagi kita yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Dia pasti akan mengampuni dosa kita. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, dan Yesus juga itu adalah terang dunia. Iya, mari semuanya berdiri. Ya, berdiri, Kita akan berdiri. berdiri sama-sama dengan penuh sukacita. Kita menyanyi bersama-sama. Berdiri, Yesus berdiri. terang dunia. Berdiri, Adik-adik yang di rumah, ayo. Berdiri. Kita semua berdiri dengan semangat. Boleh lihat gerakannya pada cici yang ada di sini. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, yang kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan kembali kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, yang kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhan, sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhan. Inilah anak-anak sekolah minggu kolom 38. Walaupun mereka baru dengar kali ini lagu yang dinyanyikan saat ini, tapi mereka tetap bergembira. Walaupun belum jelas apa yang mereka katakan, Terima kasih. karena lagu Silakan baru duduk mereka semua. dengar saat ini. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, silakan duduk yang manis. Tetap jaga jarak adik-adik semua. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Cik Dita. Dipersilakan. Jaga jarak. Pasana le. Ada Alkitab. Jaga Iya, siapa ada bawa Alkitab? Jangan kena corona. Duduk manis dengan firman. Shalom adik-adik. Shalom bagimu juga. Shalom adik-adik. Shalom bagimu juga. Terima kasih sore hari ini
akan membaca Alkitab. Adik-adik yang di rumah sudah siapkan Alkitab? Adik-adik yang ada di gereja yang tahu membaca ada bawa Alkitab? Indri ambil Alkitab di mana di kamar dan di bawah bantal itu aja. Dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Lukas 17. Adik-adik yang di rumah kalau masih sedikit pelan mau cari tuh Mari ayat Lukas. Alkitab, silakan ada orang tua atau ibu guru tolong dibantu. Sekali lagi Adik pegang. Lukas 17 Adik pegang. ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Ya. Lukas. Sudah ya teman-teman yang ada di Lukas depan 17. silakan kembali ke tempat duduk. Cili dan Itu Lukas. sekali lagi Lukas 17 ayat 11 sampai ayat Dengar 11 sampai 19. 17, Lukas 17 ya, Lukas dengan judul ke-10 ayat 11. orang kusta. Ini dan yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Iman telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami telah membaca firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui berita atau bacaan Alkitab tadi. Berdoa adik, adik berdoa. Firman ini melalui cerita di siang hari ini. Tuhan Yesus tolong kami dan kami menjadi anak-anak yang benar-benar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom bagimu juga. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta. 10 apa? 10 orang kusta. Pasti adik-adik yang di rumah so tahu kan cerita tentang 10 orang kusta. Nah, adik-adik, zaman dulu penyakit kusta ini paling ditakuti oleh orang-orang pada saat itu. Karena mereka menganggap penyakit kusta Bev, ini adalah Bev, penyakit dengar nih, yang dengar itu paling cerita hina. dan di televisi. Kemudian tidak ada obatnya. Nah, adik-adik tahu sekarang lagi kan orang sedang dilanda wabah Virus corona. COVID-19. Sekarang pemerintah sedang berusaha mencari itu obat karena itu penyakit virus ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Toh? Nah, penyakit kusta ini dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang-orang pada saat itu. Sehingga kalau orang-orang sudah kena dengan penyakit kusta ini, keluarganya akan
tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka akan dijauhkan dari lingkungan mereka, mereka akan disingkirkan dari tempat itu karena mereka merasa tidak ada obatnya. Kemudian mereka merasa bahwa penyakit itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya dan sangat hina. Orang kalau sudah apa penyakit kusta dulu, orang anggap itu orang-orang yang hina. Tetapi puji Tuhan sekarang kan ada DP obat itu penyakit Sunya kusta. nggak ada sekarang orang sakit Nah, dulu. 10 orang kusta ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di tempat itu, mereka sudah siap-siap untuk menemui Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang, mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Nah, ke-10 orang kusta itu sudah menemui Yesus dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Nah, adik-adik tahu mereka mau mengandalkan Tuhan Yesus agar mereka sembuh. Tetapi ketika mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus bilang, bukan langsung Tuhan bilang, "Kamu sudah sembuh." Tidak, Tuhan bilang, "Pergilah, temuilah para imam-imam." Toh? Nah, adik-adik yang dikasih Jingle Tuhan, bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle ini datang so terlambat, kok langsung menyanyi lagi, punya ndak saya selamat sore. Aduh, Keke lagi ndak pakai masker lagi. Aduh, sorry Cita. Selamat sore Cita. Iya, selamat sore. Encik so bilang toh, kalau torang mau kumpul, torang mau ibadah, jangan lupa itu 3M toh, pakai masker. Apalagi jaga jarak dengan cuci tangan. Tapi ini Keke ini dia so terlambat lagi punya nak pakai masker. Sorry Cita. Soalnya kita ini ada senang sekali. Aduh, senang apa dok Keke? Cita, saya lihat Pak baik-baik kita punya baju. Mana? Apa yang berubah Pak Keke ini? Keke pe mata 2, Keke pe telinga 2, Keke pe mulut 1. Apa kote yang berubah? Bukan, kita pe baju baru. Ya, coba. Keke kote pakai baju baru. Enciknya ndak taruh kira. Encik cuma ndak taruh kira. Kekenya ndak pakai masker. Kau belakang itu Cita. Yang penting pakai baju baru. Cita tahu ini baju ini kita pe mama ada beli di Jakarta. Ini baju ini Mantap. limit edition. Keke tahu apa Asik. itu limited edition? Tahu deh. Apa sih itu? Itu limited Nin tahu le edition kote. itu, kalau dorang mau bikin, misalnya Keke bilang tadi ada beli baju, misalnya cuma 2, kok cuma 2 yang udah kasih keluar di dunia ini. Jadi itu bilang limited edition, cuma terbatas. Betul Cita. Mama bilang di Indonesia cuma ada 2. Satu ini mantap, yang Keke. kita ada pakai. Kok satu Cita tahu siapa yang ada beli? Siapa dok Keke yang pakai tuh 1 dang? Presiden Jokowi Pecucu. Bukan main Presiden Jokowi Pecucu yang tuh 1 tuh baju baru 1. Aduh, Keke pe mama so lupa bahwa yang 1 umur dengan Keke itu Pak Jokowi Pecucu laki-laki. Iyo. Astaga. Pokoknya begitu lah Cita. Yang kita tahu mama bilang ini limit edition. Cita, daripada kita pergi Birman, nggak dapat beli baju baru dia. Dari tahun ke tahun, cuma itu terus yang dia pakai. Aduh Keke, yang boleh bilang begitu. Keke bersyukur Keke ada dapat beli baju baru. Toh, siapa so? Usi lagi datang-datang. Usi so menangis. Siapa dang Usi kok Usi so menangis dang ini dia.
Cita, kita pasti Cita. Kita pe mama dan papa. Siapa tuh mama dan papa dan? Masa kita dorang ndak beliakan baju baru? Coba lihat Pak Keke dan semua tamang-tamang di sini. Semua dorang ada pakai baju baru. Kok kita dan Cita. Pokoknya kita pasti kenapa kita pe mama dan papa. Kita mau cari papa dan mama baru Jo. Mama dan papa. Sayang sekali dong anak. Mana sama coba baik, tangan pe papa dan mama. Keke, Riki kita so madragis, so ojole. Tapi papa bilang, tuh doi kata tak cukup. Cuma boleh mau beliakan beras for makan hari-hari. Oh, Pirua, kasihan. Ada tuh di sini begitu Kang. Sama dengan itu menangis meminta Baba nuntut dang, menuntut dang. Ada begitu di sini ada. Ada atau enggak? Baru tuh adik-adik yang dengan adik-adik yang penting itu hati yang baru. Apa nih maksud tuh hati baru, Keke? Tak tahu lagi. Nah, hati yang baru artinya ini hari orang ada baby besok atau sebentar berubah. Setiap hari berubah. Kalau baju lama-lama mau lama. Tapi kalau orang hati yang baru hari ini berubah jadi berkat ke orang lain. Itu tuh hati yang baru dan tidak pakai baju baru atau baju apa saja, tapi orang tak pernah bersyukur sama dengan aku cerita tadi itu 10 orang kusta. Cita, tunggu. Ya. Kusta itu sama dia. Orang yang coba putar balik. Aduh. Keke, dusta itu Keke. Kalau kusta itu penyakit sama dengan corona. Karena tahu siapa jangkil ini penyakit kusta. Ya betul Usi. Keke itu kusta bukan kusta, tetapi satu penyakit yang pada saat itu tidak ada obatnya, tidak dapat disembuhkan. Kok? Tapi 10 orang kusta yang minta dikasihani kepada Tuhan Yesus, ketika mereka sembuh, cuma 1 orang yang ada balik Pak Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, kemudian dia mengucap syukur dan dia memuliakan nama Tuhan. Ay, Cita, bukannya Dora ada 10? Ya ada 10 Keke, tapi itu 9 lupa berterima kasih. Cuma Cita, kemana dan 9 orang? Kenapa lebih satunya Ya, Mana tuh 9 orang dan Cita? orang so lupa untuk berterima kasih. Cuma 1 yang datang berterima kasih, yang pada saat itu adalah termasuk orang asing di tempat itu. Bayangkan adik-adik, orang asing yang tahu berterima kasih. Orang itu 9 yang so tahu Pak Tuhan Yesus, tetapi orang tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Aduh, Itu. nggak bagus sekali kan tapi kelakuan. Dora nih tahu berterima kasih. Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan, dia tanya tuh mana itu yang 9? Cuma 1 yang berterima kasih. Banyak adik-adik yang di rumah, adik-adik yang ada di gereja, Dengar. banyak kali orang lupa berterima kasih. Toh banyak kali orang ketika orang mau minta apa-apa ke orang tua, apa nak bilang terima kasih langsung lari. Nah, sama dia itu 9 orang kusta tadi. Tetapi Tuhan ingin ketika orang menjadi anak-anak Tuhan, orang harus berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi, nah adik-adik selaku anak Tuhan, orang percaya Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus orang pedosa. Dia datang jadi manusia, datang lahir di tempat yang hina. Di mana bagai tadi Keke? Tuhan Yesus itu bukan ada lahir di rumah sakit. Nah, di mana dah? Aduh Keke, asal-asal malontok mana berjawab. Pakai baju baru tarik, mana aja buka Alkitab mengenai Keke kan? Tuhan Yesus ada lahir di kandang domba. Iya, betul. Iya, Cita. Iya, betul Keke. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang paling hina. Tuhan Yesus lahirnya tidak ada baju baru, toh, tidak ada tempat tidur yang baru, tetapi di tempat makan bayi, di tempat makan hewan, Tempat makan binatang. tempat lahir dari Palungan. Tuhan Yesus. Tetapi orang bersyukur. Palung. Yesus datang yang dengan
keadaannya suruh beli kote apa. sederhana, tetapi datang untuk menebus torang pedosa. Toh, nah, selaku anak Tuhan, mari torang sama jalan. Dengar sana. Satu orang kusta tadi yang datang berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Selaku anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan datang Nathan. untuk kita manusia berdosa. Nah, Oke, Usi. Iyo dang Cita. Makasih Cita, kita so sadar. Cita, kita mau pulang dulu nih. Kita mau pergi minta maaf papa dan mama. Dah semua dah. dah. Tunggu, sebentar jo akan sok kelar ibadah. Belum tarik pasang lilin, ya sama pulang. Iyo katukan. Sorry nih. Nanti sebentar pulang kau minta ampun ke mama dan papa. Bersyukur Usi, pe mama dan papa pe perhatikan sekali Pak Usi. Walaupun itu baju dan pakai cuci ulang pakai, tetapi Usi pe mama dan papa mengasihi Usi dengan segenap hati. Begitu juga dengan Keke. Keke rada dapat beli baju baru, bagus sekali karena juga orang tua dari Keke Teman-teman, sekian mengasihi dulu Keke. Iya, jadi vlog saya. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih.